pasti lihat dulu ini kedalaman berapa meter, kemudian panjang rantai itu sesuai standar. Satu set panjang rantai itu adalah kemarin berapa meter, 20 berapa, 27,5 Pak. 27,5 meter. Tinggal nanti dia hitung-hitungan aja berapa segel yang harus turun. Satu segel itu namanya panjangnya 27,5 meter, 27,5 meter, yang biasa ditandai dengan cat berwarna. Misalnya pas Lego satu segel warna merah sudah berhenti, berarti yang turun sekarang itu adalah kurang lebih 27 meter. Atau hitung-hitungannya dari segel warna merah, segel yang dicat itu, rantai yang dicat itu harus berada di permukaan laut. Itu baru kita hitung panjang 27,5 meter. Nah, itu untuk berlabuh kita gunakan sistem rantai jangkar. Gimana dengan sistem tali temali? Nah, sistem tali temali ini biasanya digunakan pada saat kondisi-kondisi tertentu, saat kapal melakukan kegiatan atau dalam rangka uji coba. Pada saat kapal melakukan kegiatan pengoperasian, di saat kapal ini berlabuh atau bersandar atau bertolak dari dermaga. Nah, inilah sistem tali temali yang akan digunakan. Jadi di saat kapal berlabuh, bukan berlabuh, bersandar atau merapat ke dermaga. Jadi dia merapat ke dermaga. Atau dalam kondisi lain, misalnya kalau kapal itu misalnya selesai pembangunan kapal baru, sebelum dilakukan uji coba, sea trial, keluar di area laut bebas, maka biasanya galangan melakukan uji coba engine trial, uji coba mesin. Nah, uji coba mesin itu biasanya dia kapal berada di satu areal yang dekat dengan galangan kapal itu. Biasanya sebelum mesin dijalani, biasa kan mesin itu kan ada, terkadang kapal tidak menggunakan gearbox. Gearbox itu untuk kopling. Jadi kalau dia tidak menggunakan kopling, sekali start mesin langsung kapal jalan. Jadi itu kalau ada kapal yang tidak menggunakan gearbox. Kalau pakai gearbox, maka posisi gearbox itu dinolkan dulu, jadi diposisikan netral. Sehingga kalau mesin jalan, kapal tidak bergerak. Cuma walaupun dia pakai gearbox atau tidak pakai gearbox, maka kapal itu harus diikat di spring menggunakan tros haluan dan buritan. Jadi diikat. Kalau tidak diikat, di daerah pelabuhan itu kan ada arus, ada angin. Nanti dikhawatirkan kapal itu bergeser dari tempat. Jadi pada kondisi misalnya pada saat engine trial, uji coba mesin, ada saat kapal baru atau kapal selesai overhaul mesin dalam pelaksanaan perawatan, sebelum di sea trial keluar di area laut bebas, maka dilakukan engine trial, uji coba mesin. Kapal ditempatkan di daerah tempat sandar di galangan, ada arealnya. Kemudian kapal itu di spring, diikat ke kanan daerah haluan dan buritan, baru mesin dijalanin. Kalau dia pakai dia tidak pakai gearbox, maka mesin dijalanin dengan kecepatan rendah. Jadi dead slow itu putaran rendah. Karena kalau dia pakai putaran tinggi, itu propeller itu mutar
Propeller di belakang dia mutar, itu nanti dia angkat lumpur. Daerah itu akan membuat gelombang di daerah buritan, akibatnya lumpur yang di daerah buritan itu akan terangkat kalau dia gunakan kecepatan sedang atau kecepatan penuh. Jadi biasa kalau engine trial itu mereka gunakan putaran rendah, kecepatan jet slow artinya yang rendah, hingga propeller itu walaupun berputar tapi perlahan, jadi tidak sampai mengangkat lumpur. Kalau dia mengangkat lumpur, risk itu berbahaya karena di daerah bottom bagian buritan itu ada namanya sea chest. Sea chest itu adalah untuk mengambil pendingin air laut untuk motor induk. Jadi air laut itu diambil dari kotak sea chest. Pernah dengar kata sea chest enggak? Kotak sea chest. Kotak sea chest. Belum, Pak. Ada di bawah lambung bagian kamar mesin, bagian bottom kamar mesin ada semacam kotak yang di situ dengan sistem pipa dia akan menyedot air laut yang digunakan untuk pendingin motor induk. Nah, kalau propeller itu diputar kuat, putaran sedang atau tinggi, dia akan buat apa namanya, lumpur. Akibatnya takutnya itu kesedot untuk sistem pendingin. Sehingga itu biasa kalau engine trial itu kita pakai putaran sedang, tapi kapal diikat kiri kanan. Nah, itu ada dua hal yang kita gunakan sistem tali temali. Jadi pertama pada saat kapal sandar atau merapat di dermaga, atau kapal bergerak keluar dari dermaga, atau pada saat kondisi engine trial pada saat pembangunan kapal baru atau reparasi overhaul mesin. Next. Nah, ini bahasan kita yang akan disampaikan adalah mesin tambat, wireless, bollard, chokes, dan kapsan. Next. Ya, sistem tali tambat atau mooring system. Jadi tali tambat itu adalah tali yang digunakan untuk menambat kapal di dermaga atau digunakan untuk menarik kapal tugboat, kapal tunda, atau kapal lain. Jadi kalau dia kapal barang, dia punya tali spring, haluan, dan buritan. Tapi kalau dia punya kapal tugboat, maka dia punya tali itu digunakan untuk menarik objek lain. Biasanya kalau tugboat itu satu set biasa sama bars itu tongkang. Pernah lihat tongkang? Pernah, Pak. Bentuk segi empat. Tongkang itu tidak bisa bergerak sendiri, dia biasa ditarik sama tugboat. Maka ada sistem tali tambat yang untuk menarik tugboat. Tapi kalau untuk kapal barang, kapal tanker, itu dia tidak menarik, tapi dia punya tali tross spring haluan buritan itu hanya untuk penambatan kapal di dermaga. Tapi kalau tugboat, selain untuk sandar, selain untuk sea trial uji coba mesin, dan juga untuk menarik apa namanya, tongkang atau bars. Kemudian material tali tambat yang digunakan bisa dalam bentuk baja, wire rope, adalah tali yang terbuat dari bahan natural atau bahan serat sintesis atau gabungan keduanya. Jadi gabungan dari bahan natural maupun sintesis. Next. Kemudian ada yang namanya tali buangan. Tali buangan adalah tali yang dilempar dari kapal ke dermaga dengan tujuan untuk mengirim tali kapal berupa tali tross atau brace atau spring ke dermaga. Tali buangan biasanya dilengkapi dengan bendulan sebagai pemberat. Jadi
Biasa kalau kapal dari rede di luar, kemudian ditarik. Nah, dia ditarik pakai tugboat. Nah, ditarik pakai tugboat, biasanya yang naik ke kapal itu nakoda nggak boleh bawa kapal masuk ke dalam, tapi dia minta bantuan pandu dari pelabuhan. Jadi pandu ke atas kapal di luar rede, naik ke atas kapal, kemudian dia mengambil alih fungsi nakoda untuk menggiring kapal masuk ke dalam dermaga. Kira-kira jarak antara 5-10 meter dari dermaga. Jadi pandu itu akan memposisikan kapal itu disejajarkan sama dermaga. Posisi kapal disejajarkan dengan dermaga. Jangan arah tegak lurus. Disejajarkan dengan dermaga dengan jarak 5-10 meter. Itu kru kapal siapkan tali buangan. Jadi tali tros itu berat, tidak bisa dilempar dari kapal ke dermaga. Cukup berat. Kalau tali buangan ini talinya kecil, diameternya kecil yang bisa. Jadi biasa diputar beberapa kali, baru pemberat itu dilempar ke dermaga. Ini pemberatnya itu. Bisa lihat nggak kursor? Nggak bisa ya? Pemberat yang diikat kayak lingkaran ya? Iya Pak. Nah, itu tali buangannya sekecil ini dilempar ke dermaga. Nanti petugas dari dermaga setelah dapat bendulan tali buangan itu, kemudian ujung tali buangan yang masih ada di kapal diikat dengan tali tros, kemudian ditarik perlahan-lahan oleh petugas lapangan tali buangan itu sehingga sampai dengan ujung tros itu sampai di dermaga. Kemudian ujung tros itu dilingkar di boulder atau bolar. Jadi dilingkar membentuk seperti 8. Setelah diikat, kemudian dengan menggunakan windlass yang bagian penarikan tros itu yang kemarin sudah disampaikan di ujungnya itu, nah itu diputar. Jadi mesin itu diputar sambil digulung trosnya. Setelah digulung, baik daerah haluan maupun buritan, dan yang buritan itu kan kita gunakan kapstan, bukan windlass, tapi yang di depan windlass, di belakang kapstan. Secara bersama-sama motor dijalanin, kemudian talinya digulung dan nanti kapal itu akan merapat secara bersama-sama untuk bagian haluan dan buritan akan mendekati dermaga. Jadi ujung tali itu dilempar dulu, kemudian sama petugas ditarik tali buangan. Di kapal sudah ikat ujung tali buangan dengan tros, kemudian ditarik sampai ujung tros sampai ke dermaga, terus dilingkar di boulder, kemudian windlass maupun kapstan dijalanin, kemudian yang berfungsi sebagai penggulung tros itu dijalanin sehingga dia menggulung tali tros dan kapal akan merapat secara perlahan. Jadi posisinya sejajar akan merapat ke dermaga. Demikian pula kalau misalnya kapal sudah selesai kegiatan di pelabuhan, maka tali tros di dermaga itu ditahan dulu, kemudian dengan menggunakan tugboat kapal ditarik agak keluar dulu biar lautnya agak dalam sebelum mesin dijalanin. Nah, sambil kapal itu keluar dari dermaga, tali tros dikendorin perlahan-lahan sampai pada jarak tertentu yang kedalaman tertentu yang dia tugboat sudah arahkan kapal menuju keluar pelabuhan, baru mesin dijalanin, tali tros kemudian digulung menggunakan winch atau kapstan sehingga keseluruhannya tali tros kembali ke
bagian daerah forecastle atau windlass maupun sama kapsan, dan langsung kapal digerakkan dengan pandu menuju areal pintu pelabuhan. Pandu turun, kemudian kapal bisa bergerak menuju pelabuhan yang direncanakan. Jadi pandu menggerakkan kapal dari area pelabuhan ke pintu. Itu nakoda nggak boleh. Dia komando menggunakan tugboat tarik sampai kapal itu menuju areal pelabuhan. Atau terkadang belum sampai di areal pelabuhan, kalau kondisi perairan dimungkinkan untuk mesin sudah harus dijalanin untuk kapal bisa bergerak, ada terkadang seperti itu. Terkadang belum sampai di pintu pelabuhan, kapal mesin sudah dijalani, kemudian kapal bergerak. Ini ada macam-macam jenis tali buangan, itu talinya dia lebih kecil dari tali tros ya. Jadi biasa dia pernah lihat apa ya, kayak diputar-putar dulu. Jadi dari forecastle diputar sampai 5-6 kali baru dilempar langsung ke dermaga. Terkadang nggak nyampe, ditarik lagi, diulang lagi sampai tali buangan bisa nyampe di dermaga. Oke, next. Ini lambung kapal merapat pada dermaga, kemudian pengikatan biasa menggunakan boulder. Kalau di kapal yang dijelasin sebelumnya dengan bantuan pengarah tali namanya firelead, yang pakai roda yang saya sampaikan, dia gunakan bearing untuk itu. Kemudian jadi sistem tali termali tidak terlepas dari boulder, firelead ya. Kemudian pengikatan kapal di dermaga juga bertujuan untuk menahan gelombang arus angin besar sehingga kegiatan bongkar muat tidak terganggu. Nah, jadi kapal itu setelah rapat di dermaga di spring, dikencangin depan belakang. Jadi jangan sampai ada gelombang arus, itu bisa kapal itu bisa tergerak. Jadi di spring kiri kanan, diikat kiri kanan, di kapal menggunakan ada boulder. Jadi kalau sudah spring, jangan menggunakan winch, gulungan tros jangan. Jadi dari gulungan tros itu diikat di boulder di deck, jadi jangan ditahan sama winch. Karena ada gerakan kapal nanti bisa berpengaruh di winch. Jadi di boulder, jadi di kapal itu di forecastle setelah kapal sudah merapat langsung talinya diikat di boulder. Kemudian di dermaga juga diikat di boulder, ya. Jadi jangan di gulungan tali yang di winch itu, nggak boleh. Takut nanti ada gerakan arus gelombang, itu nanti bisa menggerakkan winch, nanti berpengaruh pada kondisi winch. Jadi dari gulungan tali yang paling ujung itu, yang di winch itu keluar itu tidak langsung ke dermaga, tapi dilingkar dulu di boulder di forecastle deck. Baru setelah dari boulder talinya langsung ke dermaga. Nah, istilah yang digunakan untuk menamakan tali tambat apabila tali tambat samping, depan, belakang mengarah keluar dinamakan tros. Tros depan dan belakang. Namanya tros. Untuk tali samping, depan, belakang mengarah ke dalam dinamakan spring. Jadi ada yang mengarah ke dalam dan mengarah keluar. Jadi tali tambat depan dan belakang yang mengarah keluar dinamakan tros, depan dan belakang. Tali tambat samping, depan dan belakang mengarah ke dalam, itu dinamakan spring, depan dan belakang.
Ini ada gambar itu tros, yang gambar nomor 1 itu tros depan dan tros belakang. Kemudian 2 itu tros depan. Kemudian yang gambar 3 itu spring belakang. Kemudian spring depan, tros melintang, 6 penguat melintang. Ini ada ajan, berhenti sebentar dulu ya. Halo? Iya, Pak. Bentar. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang ada yang mau sholat dulu? Ada yang mau istirahat sholat, silakan. Dilanjut aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi saya ulangi keterangan gambar itu, yang namanya tros depan belakang itu bisa dilihat ada angka nomor 1 dan 2. Jadi dia posisinya itu ke depan dan ke belakang, arah talinya itu. Tapi kalau spring itu dia masuk, yang masuk ke dalam 34, itu namanya spring depan belakang. Bisa dilihat di gambar ya? Bisa, Pak. Saya ulangi, yang 1 2 itu namanya tros. Kalau dengar tros, ya ikatannya yang agak keluar, depan belakang itu tros yang agak keluar. Nanti kamu perhatikan kalau di pelabuhan, nanti ikatan tali seperti gambar 1 dan gambar 2, perhatikan itu bagian tengah. Kalau spring itu ke dalam, nomor 34 itu namanya spring depan dan belakang. Sedangkan ada lagi yang namanya tros melintang, itu posisi tegak lurus terhadap bidang kapal. Jadi diikat tegak lurus terhadap dermaga. Sedangkan penguat melintang itu pas di tengah kapal. Cuma itu jarang ada seperti itu, jarang kita lihat boldernya ada di bagian tengah, di atas geladak bagian tengah.
yang mengenai penguat melintang itu. Yang biasa ada itu 1, 2, 3, 4 sama 5. Tapi ada kalau kapal-kapal ukuran besar itu mungkin akan dipasang boulder di atas geladak utama kiri kanan. Jadi kalau kapal-kapal kecil nggak ada kita lihat border di geladak bagian tengah. Jadi tidak ada penguat melintang. Jadi cukup diperkuat sama tross depan belakang, spring depan belakang, kemudian tross melintang. Terkadang tross melintang juga tidak digunakan, kalau tergantung kondisi, lihat kondisi gelombang sama arus ya. Next. Tali tambat yang dibutuhkan adalah tali tambat yang memiliki kekuatan besar, tahan air dan dapat terapung, serta memiliki daya renggang dan lentur yang baik. Nah, tali-tali ini itu sesuai yang sudah disyaratkan oleh badan klasifikasi, yang kalau kamu hitung angka Z, itu sudah ada dalam tabel itu. Jadi tali-tali ini tali marine semua, yang telah diuji memiliki kekuatan, tahan air, dapat terapung, memiliki daya renggang dan lentur yang baik. Kemudian jenis ini banyak ditemukan pada tali tambat yang memiliki serat sintesis. Jadi tadi disampaikan tali tambat yang menggunakan wire rope, bahan baja, tapi untuk kondisi tali sesuai poin 1 sering yang digunakan adalah menggunakan bahan sintesis. Yang ada di tabel itu adalah bahan sintesis. Kekuatan serat sintesis atau kabel baja meliputi beban putus telah ditentukan sesuai tabel yang itu sudah melalui uji coba ya. Tali tross atau tali spring. Jadi nanti biasa pengujiannya itu diuji beban putus. Jadi ada standar beban putus, maka tali-tali tambat atau yang digunakan di kapal itu harus melalui pengujian beban putus. Tergantung dari diplasmen kapal, berat kapal nanti, diplasmen kapal. Diplasmen kapal itu kan berat keseluruhan kapal ya. Ya. Jadi itu ada standar beban putus itu ada dalam standar badan klasifikasi, baik klasifikasi dalam negeri maupun luar negeri, itu standarnya sama. Nah, di gambar di bawah itu bagaimana cara pengingkatan tali tross itu, atau tali tambang, tali tambat. Jadi diikat melingkar menyerupai angkalan. Itu sudah kita jelasin sebelumnya. Next. Tali tambat saat ini umumnya terbuat dari bahan sintesis seperti penggunaannya bahan polipropilin atau serat nilon. Jadi kalau kita ke bagian pembelian peralatan perlengkapan kapal seperti tali tambat itu, ada tali tambat itu bahannya ada jenisnya banyak. Dan nanti kamu lihat yang jenis bahannya polipropilin atau serat nilon, polipropilin atau sama dengan serat nilon. Jadi yang dipilih itu polipropilin, jangan gunakan bahan lain. Ukuran dan kekuatan dari tali jenis serat sintesis ini disesuaikan dengan material yang digunakan oleh pabrik pembuat. Ini pada saat buat ini harus itu sudah disertifikasi, artinya sudah melalui uji coba, termasuk uji coba beban putus. Kemudian bahan materialnya harus
di, dicek apakah menggunakan bahan polipropilin atau tidak. Jadi nanti kalau kamu jadi owner surveyor, pada saat beli harus diperhatikan tali-tali ini harus disertifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Next. Ini ada jenis tali lain berupa tali serat tumbuhan, tali yang terbuat dari serat-serat tumbuhan atau bahan nabati. Tali ini berasal dari jenis pohon agava, umumnya digunakan sebagai pengganti tali manila. Sifatnya adalah tak tahan basah, udara lembab. Kemudian ada tali henep, tali sabut kelapa. Yang penting kamu tahu aja ada jenis tali lain tapi dari serat tumbuhan. Tapi ini tidak digunakan di kapal. Untuk tali-tali lain, untuk kebutuhan tali lain bukan di kapal. Next. Ini tali serat sintesis ini yang umum digunakan tali temal di kapal adalah tali nilon tali, yang tali propylene itu. Keuntungannya tidak rusak oleh air laut atau udara lembab, dapat disimpan dalam keadaan basah, daya serap ini nggak bisa kebaca itu ya. Daya serap air kecil itu. Daya serap airnya kecil. Iya. Terus kekuatannya lebih besar dari tali manila yang tali dari tumbuhan itu. Tidak terpengaruh oleh minyak tanah, bensin kecuali bahan-bahan mineral. Artinya kalau kenal minyak itu tidak berpengaruh kaitan dengan kelembaban dan sebagainya. Jadi inilah kelebihan-kelebihan dari tali yang terbuat dari tali nilon atau propilin itu. Ya. Kemudian next. Ini kalau tali spring atau tali terus itu kalau ada yang gunakan kabel baja, tapi ini jarang kita lihat kapal itu gunakan kabel baja karena dia agak berat, ditarik juga ya. Ini tapi untuk ada kapal-kapal tertentu yang juga menggunakan tali baja ya, tapi di Indonesia jarang kita lihat, mungkin di luar negeri. Kemudian jumlah dan ukuran tali tambat disesuaikan dengan tabel tali tambat. Ini yang ada di ukuran tabel jangkar rantai jangkar itu. Jadi yang penting tahu aja bahwa tali truss spring itu selain dari bahan propylene sintesis, ada juga dari tabel baja wire rope. Pernah lihat ikatan wire rope? Udah lihat belum? Belum, Pak. Nah misalnya kalau wire rope itu kayak begini, kalau di peralatan bongkar muat, sudah lihat derek bom belum? Derek tiri bom untuk peralatan bongkar muat itu. Udah pernah lihat? Cuma sekilas doang sih Pak dari Google. Nah dari Google kalau kamu klik wire rope, nah itulah cara ikatan wire rope dari bahan baja. Dia punya susunan pengikatan seperti tali sintesis, cuma yang kalau dari baja ya dari bahan baja, ya. Tapi ini jarang kita lihat di kapal-kapal gunakan kabel baja, tapi yang digunakan biasa di peralatan bongkar muat. Jadi untuk mengangkut muatan dari palka. Kemudian untuk spring kiri kanan, kalau misalnya batang muat disuai ke luar lambung, itu dia sistem menggunakan katrol blok. Nah, yang lewat blok itu adalah kabel baja, nggak gunakan sintesis.
tali nilon bukan, tapi pakai kabel baja. Jadi yang sering digunakan kabel baja itu untuk peralatan apa bongkar muat ya. Nanti kamu perhatikan kalau kamu buka peralatan bongkar muat itu ada tali penghubung antara gosnek sama ujung bom, ada blok. Nah di situ adalah kabel baja, bukan tali bukan digunakan tali sintesis, tapi gunakan kabel baja. Jarang digunakan untuk tali tambat. Oke, next. Next. Kemudian mesin tambat atau mooring winch. Permesinan untuk tali tambat yang dipasang pada kapal ada dua jenis. Kapstan, peralatan yang digunakan untuk memutar kepala penggulung tali. Hawser, di mana kedudukan penggulung tali vertikal dan motor penggeraknya ada diletakkan di atas geladak atau di bawah geladak. Pada geladak akil, forkaselek, kepala penggulung tali sudah menempel menjadi satu kesatuan dengan motor listrik atau motor hidrolis. Kemudian warping winch berfungsi seperti pada kapsan, hanya berbeda konstruksinya, yaitu drum yang diletakkan horizontal sebagai penggulung tali dan diputar dengan mesin penggerak motor listrik. Nah, jadi kalau ini kita bisa lihat di daerah Buritan atau di daerah Haluan. Kalau di daerah Haluan itu mesin penggulung tali itu sejajar sama windlass. Penggulung tali itu sejajar dengan windlass. Atau ada terkadang di daerah di Buritan, di daerah Popdek, itu ada gulungan tali yang dipasang vertikal. Jadi dia bentuk kayak apa ya? Kayak gulungan benang itu. Gulungan benang, nanti posisi di atas, nanti mesin motor menggerakkan untuk memutar itu kapstan itu, motornya berada di bawah dek atau di atas dek, tapi rata-rata biasa di bawah dek. Jadi yang hanya kelihatan di atas dek adalah kapstan aja, penggulungnya aja. Tapi kalau windlass kan kelihatan, ujungnya ada kelihatan, sejajar sama windlass. Sedangkan untuk warping winch ini, seperti pada kaspan tapi diletakkan secara horizontal. Ya, kalau yang kapstan itu posisi vertikal, sedangkan warping winch ini bisa ditempatkan secara horizontal. Kalau secara horizontal motornya kelihatan, kalau secara vertikal motornya bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti motornya ada di bawah dek. Jadi kalau ada pop deck, itu di bawah pop deck itu di daerah Ceruk Buritan itu ada motor di bagian bawah untuk menggerakkan kapsan. Jadi yang kelihatan di atas dek itu kayak gulungan benang aja, tapi dari bahan baja. Ya, next. Derek penggulung tali, namanya warping winch. Mengoperasikan sistem penambatan kapal di dermaga dilaksanakan menggunakan warping winch yang merupakan derek penggulung untuk menarik tali tambat. Kemudian tali tambat diulur dari derek penggulung melalui kapstan. Kemudian tali diarahkan sesuai pengarah tali yang namanya firelead atau luban tali. Selanjutnya tali diikatkan pada bolar di dermaga. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia ada bantuan dengan pengarah tali namanya firelead atau cleat. Kalau dia tidak gunakan firelead atau cleat namanya. Next. Ini nih, ya, ini yang penggulung tali nih, yang hitam.
Kalau ini yang nanti penarikannya dengan menggunakan yang warna hitam ini. Ini posisinya horizontal. Kalau yang ini adalah penggulung tali. Setelah ini ditarik menggunakan capstan ini yang horizontal ini, nanti tali itu kemudian digulung di gulungan tali ini. Tapi ditarik dengan yang warna hitam ini ya, posisi horizontal. Cuma pada saat ditarik harus dia mengikuti dibantu sama pengarat tali firelead itu untuk menghindari gesekan. Jadi di daerah sini harus ada firelead untuk gulungan tali. Tapi ini mungkin nggak kelihatan, ya. Nah ini kalau win seperti ini, itu biasanya di kapal itu dibuatkan fondasi tersendiri ya. Jadi setelah win dibeli, kemudian diukur ujung-ujungnya atau bagian tengahnya untuk di galangan itu harus buat fondasi tersendiri supaya win harus berada di atas fondasi. Next. Nah ini yang kita bilang ini namanya capstan. Kalau memang ini motor di dalam sini ada motor ini, motor untuk menggerakkan ini. Nanti tali diikat, ditarik di sini, digulung, motor digerakin, dia memutar ini capstan, kemudian tali ditarik. Jadi ini adalah peralatan yang berfungsi untuk menggulung atau mengulur tali ya. Ini posisi ada di daerah buritan ini, bukan di daerah haluan. Ini posisi vertikal ya. Next. Ini kelebihan dan kekurangan dari peralatan tambat ini dari capstan ini ya. Capstan tidak butuh tempat yang luas sebab alat penggulungnya vertikal, sedangkan warping winch memiliki alat penggulung yang horizontal. Jadi warping yang tadi di depan, yang tadi gambar yang di atas di bagian depan posisi horizontal. Berat capstan lebih ringan dibandingkan berat warping winch. Capstan dapat menggulung tali dalam posisi arah dari mana saja. Karena dia posisi vertikal, jadi dari arah mana saja dia bisa putar, dari kiri kanan, karena posisi. Tapi kalau yang capstan, warping itu posisi horizontal, maka harus bantuan firelead atau pengarat tali. Karena selamanya posisi dermaga dengan kedudukan warping itu tidak segaris itu. Jadi sehingga harus bantuan pengarat tali dulu yang namanya firelead, baru bisa digulung. Ya. Nah, kayak seperti ini capstan, tapi posisi tegak lurus, tapi motornya ada di bawah dek nih. Kalau yang tadi di atas, motornya di atas dek. Ini motornya di bawah dek. Kemudian capstan dapat menggulung tali dalam posisi arah dari mana saja sehingga tidak membutuhkan banyak perlengkapan tali tambat. Sedangkan pada warping arah tali harus tegak lurus pada drum sehingga membutuhkan banyak perlengkapan tambat lain seperti firelead, cleat, dan lain sebagainya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari capstan maupun warping winch. Warping winch berada posisi di haluan, di geladak forecastle. Next. Ini perlengkapan tambat, ini perlengkapan tambat bantuan ya. Nah, di sini ada cleat. Jadi kalau dia tidak gunakan pengarat tali firelead, dia bisa gunakan cleat. Ini cleat bentuknya macam-macam kayak tanduk gitu. Jadi dia dibuat
permukaannya ini tali akan lewat sini samping. Bisa lihat kursor saya kan? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa lihat ya? Hah? Bisa Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Nah ini tali lewat ini ya. Ini klit. Jadi selain perlit, ini dia dilengkapi juga kapal, dilengkapi dengan perlengkapan tambah klit. Tulis klit. Nah tali lewat sudut-sudut di bawah nih. Nah, sudut ini sedemikian rupa harusnya bentuknya licin. Jadi jangan kasar. Kalau kasar nanti bisa merusak tali. Jadi licin. Cuma gesekannya dibandingkan dengan firelight, gesekannya lebih tinggi, besar gesekannya kalau. Jadi ini dari bahan biasa kalau digunakan bagusnya itu dari bahan aluminium ya. Kalau di kapal-kapal fiber itu rata-rata menggunakan aluminium, tapi di kapal-kapal baja dia nggak gunakan aluminium. Jadi dibuat dari bahan plat sedemikian rupa, tapi daerah sini harus licin untuk menghindari gesekan tros atau spring ini. Nah kalau plate yang ini tali berada di dalam sini nih. Ini kayak tali berada di sini. Ya. Nah kalau ini tali berada bisa melalui di antara boulder itu, bentuk menyerupai boulder, atau ini juga berupa firelight, cuma dia dilengkapi sama rumahnya. Jadi ada dua firelight yang dipasang berdekatan, nanti talinya bisa berada di tengah sini nih. Atau nah, jadi bisa lewat trosnya lewat tengah ini, nanti ini berputar, firelight-nya berputar, kemudian diarahkan ke warping winch atau kapsan. Ini semua klip, ini firelight. Kalau ini adalah boulder ya. Ini bisa baca nggak? Ini penggulung tali bolar, ini penggulung tali. Ini klit juga. Ini tali lewat dalam sini. Bentuknya sedemikian rupa sehingga dia membentuk alur untuk laluan tros atau spring, ya. Ini bisa kebaca nggak? Bisa, Pak. Apa itu? Ini apa tulisannya apa? Towing Bolar. yang paling bawah ya, Pak? Bolar ini. Bolar ya? Towing, Pak. Towing. Bukan. Yang paling bawah towing. Bukan. Yang ini. Yang mana, Pak? Ini. Oh, bolar. Ini bolar. Bolar. Bolar, Ya? ya, Pak. Ya. Iya Pak Bolar Pak. Ini adalah bagian perlengkapan tambat lain yang membantu untuk pergerakan penambatan kapal yang dengan menggunakan ini pengarah atau pengikat tali, ya. Kalau yang ini firelight ya, sebelah kiri nih. Sebelah kiri itu firelight. Ini roller choke ini firelight nih. Ya. Ini dua firelight yang dipasang di satu fondasi. Dua ini bisa berputar, jadi bisa gunakan bagian tengah ini untuk laluan tali ya. Sedangkan untuk towing, nah ini biasa dibuka terbuat dari E-plate. E-plate itu bentuk seperti ini, nanti ikatan ujung pada saat towing itu dia gunakan ikatannya nanti di sini lewat E-plate ini untuk ikatan tali. Jadi yang satu ujung ada di kapal atau kapal yang nanti ditarik masuk pelabuhan, maka yang di tugboat ini ada ini ikatan talinya di sini.
tugboat yang narik itu ikatannya di sini, nanti satunya ke kapal yang ditarik. Next. Ini pengarah tali. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada bentuk seperti ini. Jadi di daerah Forecastle itu yang dia walaupun gunakan railing, pagar, tapi dia bisa pasang ini laluan tali ini. Jadi tidak mungkin tali akan lewat railing di atas, tapi harus lewat ini. Nah, ini ada tulis SWL 4,9 ton itu. Artinya dia punya kemampuan untuk tarik beban itu untuk klit ini menyerupai klit itu sampai dengan 4,9 ton. Kemudian yang di bawah itu firelight. Firelight itu dipasang satu fondasi, ada dua, itu untuk pengarah tali. Ya. Cuma yang bagian tengah ini tidak bergerak. Kalau yang di bawah firelight ini bergerak. Ya. Ini daerah Forecastle. Ini yang sudah dijelasin sebelumnya, daerah Forecastle. Ada winch jangkar. Kemudian di situ ada pengarah tali, di situ dikasih firelight. Yang lingkaran kuning itu tandanya bisa berputar. Jadi pengarah tali yang bisa berputar. Jadi seiring dengan gerakan tali, pada saat tali ditarik, itu nanti firelight ikut berputar untuk meminimalkan gesekan terhadap tali tros atau tali spring. Sehingga kalau dalam perawatan, biasanya firelight itu dilepas, dibuka dari dudukannya. Di dalam itu ada ball bearing. Ball bearing itu dilihat ada yang sudah rontok. Kalau rontok berarti dia berputarnya itu nanti kandas, nggak bisa, dia tidak akan bisa berputar lancar karena ball bearingnya ada yang sudah lepas. Sehingga itu harus dirawat, harus tambahkan ball bearing. Ya, nanti firelight itu ya yang penambat tali itu, pengarah tali firelight itu di dalam ada ball bearing, itu aja. Ini adalah pengarah tali semua yang ditempatkan di daerah haluan atau forecastle deck. Ini bisa lihat kursor saya nih. Bisa lihat yang putih ini. Halo? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan nggak yang putih ini? Yang ini Yang bagian yang putih tinggi ini semacam pipa udara. Jadi pipa udara dari ruang gudang forpit. Pipa udara untuk sirkulasi udara di gudang forpit. Nah itu. Yang kursor tuh. Nah itu. Itu ada lihat kiri kanan. Pipa udara yang di atasnya ditutup untuk menghindari masuknya air. Tapi di bawah itu ada rongga udara, ada selah untuk udara bisa keluar. Cuma dia ditutup bagian atas saja untuk menghindari air hujan. Semua pipa udara yang terbuka seperti itu, bagian atas akan tertutup. Kemudian itu ada winch dan lain-lain sebagainya, itu ada bulwark. Di samping kiri kanan tuh ada bulwark. Tahu bulwark ya? Ya? Tahu bulwark?
Tahu Pak. Tahu Pak. Pagar Tahu itu. Pak. Nah dia punya frame bulwark gitu namanya stay bulwark, stay bulwark tuh yang ini, ya itu stay bulwark kaki-kakinya nih, yang kaki-kakinya itu ya itu stay bulwark namanya. Bulwark itu plat, kemudian yang kaki-kakinya itu namanya stay bulwark. Ya, next. Ini tonggak tambat atau bolar namanya. Ini sudah dijelasin sebelumnya. Jadi tonggak bolar itu ada di kapal, biasanya di daerah haluan atau buritan, terkadang di bagian tengah di atas geladak kekuatan. Kemudian bolar juga di dermaga. Nah dermaga ini bolarnya itu, kamu lihat itu dari bahan beton itu, besi beton. Jadi dia tidak terbuat dari plat, karena kalau terbuat dari plat itu cepat mengalami kerusakan atau korosi ya, karena itu apa, air laut ya, berdekatan air laut itu. Dermaga itu jadi dibuat dari besi beton. Di atasnya dibuat ada semacam kepala penutup untuk menghindari tali tros atau tali spring itu bisa keluar. Rata-rata satu yang digunakan, tidak buat seperti yang di kapal yang ada dua buah bolar itu untuk pengikatan tali saja ya. Next. Udah cukup. Jadi untuk sistem tali temali cukup. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Masuk Pak. Masih ada pertanyaan nggak? Masih Pak. Ya? Kenapa? Ada pertanyaan? Halo? Suara saya jelas nggak? Masih jelas ya? Jelas Pak. Nah, Jelas ada Pak. pertanyaan nggak? Ya? Kenapa? Mungkin belum kali Ada Pak. pertanyaan? Mungkin belum. Mungkin belum. Ya nanti kamu belajar. Jadi kalau dapat materi ini belajar minggu depan sebelum mulai dengan pembelajaran mungkin ada pertanyaan-pertanyaan awal ya. Jadi kamu belajar PPT-nya dulu. Kalau saat ini belum sempat untuk bertanya, ya nanti mungkin minggu depan di awal kegiatan belajar mengajar. Oke, saya kira itu pokok bahasan sistem tali temali. Mungkin kita bisa lanjut dengan yang kemarin yang ingin kita jelasin, masalah tugas. Tugas yang disampaikan minggu kemarin, coba saya lihat, bisa diperlihatkan nggak? Coba ini siapa M ini kok nggak ada wajahnya kelihatan? Masih loading Pak. Kenapa Pak? Ini wajah nggak kelihatan gimana? Pada tatap muka pada sembunyi-sembunyi wajah. Coba dibuka. Ilham Rosidi yang mana ini orang ini? Saya nggak bisa tahu. Irfan Mufid Rama mana orangnya? John Rico.
Coba semua kasih kelihatan. Kevin bagus ini. Kenapa nggak mau kasih lihat wajahnya? Halo, saya sudah janji kemarin gimana kok nggak mau perlihatkan, kenapa memang? Pengaruhnya di mana? Mungkin beberapa ini Pak, jarak kota Pak. Apa? Kuota. Sinyalnya Pak. Sinyal Pak. Halo. Sinyalnya Pak. Agak susah soalnya lagi hujan di sini. Jadi kalau kasih lihat wajah nggak boleh? Nggak bisa ya? Bisa Pak, cuma agak Mungkin nanti resek gitu Pak. Bisa sebentar. suaranya Bapak bisa jadi patah-patah, Pak. Jadi patah-patah jadi suaranya. Saya jelaskan ke orang yang nggak ada kelihatan gimana? Ini tugas kelompok. Tugas kelompok terus apa ya? Tugas kelompoknya apa? Apa itu? Oh, diketahui ini ukuran kapal. Sebuah kapal tangki minyak, kapal tanker berbendera Indonesia yang dibangun pada tahun 2019 dengan bahan konstruksi dasar baja berlambung ganda. Tahu berlambung ganda? Halo? Lambung katamaran ya Pak? Katamaran bukan. Double hull, Pak. Double hull. Double hull. Double hull. Karena muatan minyak kalau di bawah itu namanya double bottom. Jadi ada bottom utama, ada bottom lapisan kedua. Namanya double bottom. Kalau bottom pertama mengalami bocor, maka masih terlindung sama bottom kedua. Namanya tentok. Pernah dengar tentok? Pernah Pak. Nah itu bottom kedua. Ya Pak. Bottom kedua. Kalau di kamar mesin ada tentok nggak? Di dalam kamar mesin ada tentok nggak? Ada Pak. Hah? Ada. 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 Siapa lagi yang bilang ada? Semua ada. Ada atau tidak ada? Ada, Pak. Ada. Nah, nanti mulai saat ini dihafal ya bahwa pentop itu atau double bottom itu hanya berada di ruang muat, ruang parka, pentop. Kalau di kamar mesin tidak ada pentop, jadi dia orang-orang terbuka. Cuma bagian atas itu, kalau ada yang sudah masuk kamar mesin, itu ditutup dengan plat-plat anti-slip, plat-plat kembang. Tapi kalau kita angkat plat kembang itu hanya ditatakin aja, sewaktu-waktu itu bisa diangkat dengan tangan, kita bisa angkat itu plat kembang. Jadi bahwa plat kembang itu banyak sistem pipa di kamar mesin. Jadi kalau ada pipa-pipa yang diperbaiki, plat kembangnya diangkat, lalu bisa langsung diperbaiki. Tapi di bawah itu sudah langsung berhubungan dengan bottom utama, jadi tidak ada plat tentok. Ingat itu. Di kamar mesin tidak ada plat tentok ya. Ya. Oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Yang kamu lihat yang bisa kita injak di kamar mesin itu adalah plat anti slip. Plat anti slip yang berbentuk kayak plat kembang supaya menghindari orang tidak licin, terpleset. Cuma plat kembang itu dipotong 1 meter persegi lalu ditatakin, dibuat konstruksi profil siku supaya dia ditatakin di atas profil siku, tapi di bawahnya sudah plat bottom utama, tidak ada tentok.
Yang tentop itu hanya berada di ruang muat atau palka. Yang double bottom itu hanya di ruang muat atau palka saja. Hafal itu, jangan lupa. Nah, selanjutnya setelah ruang muat, maka di depannya itu adalah tangki ceruk haluan. Itu tidak ada istilah double bottom di tangki ceruk haluan, itu tangki ceruk haluan. Kalau yang tangki double bottom itu baru pakai tentop. Kalau tangki ceruk haluan itu di atasnya itu tidak ada tentop, tapi di atasnya itu geladak utama itu, ya, paham ya? Jadi dia merupakan tangki, di atasnya geladak utama. Kalau tangki double bottom di ruang muat itu dipasang tangki plat tentop, itu bottom kedua. Di kamar mesin tidak gunakan plat tentop tapi orang terbuka. Cuma nanti dibuat konstruksi profil sike untuk penataan plat-plat kembang atau plat anti slip yang nanti bisa diangkat untuk lakukan perawatan perbaikan, karena di bawah plat kembang itu banyak sistem pipa, jadi tidak ada plat tentop di kamar mesin. Kemudian di belakang kamar mesin ada tangki ceruk apa? Di belakang kamar mesin ada tangki apa? Tangki ceruk apa? Ceruk haluan. Ceruk apa? Buritan. Tangki ceruk buritan. Tangki ceruk buritan tidak ada dasar ganda, tapi di atasnya adalah penerusan geladak kekuatan, sama dengan di depan tangki ceruk haluan, tidak ada dasar ganda, tapi di atasnya adalah terusan geladak kekuatan. Ini adalah ukuran kapal tanker double hull, karena dia double hull karena menghindari jika terjadi kebocoran minyak di plat lambung luar, terjadi kebocoran maka minyak tidak tumpah keluar karena minyak itu berada di dalam sisi yang kedua. Kalau dia hanya satu sisi, kalau kebocoran minyaknya tumpah, sehingga oleh IMO, International Marine Organization, karena melihat kondisi kejadian ada kapal tanker muatan minyak yang mengalami kebocoran di lambung, terjadi pencemaran laut, maka IMO mengeluarkan satu peraturan bahwa untuk semua kapal tanker, tapi itu tergantung ada ukurannya berapa DWT yang diwajibkan untuk memasang double hull. Ada dua sisi. Tapi kalau kapal-kapal tanker ukuran kecil sepertinya tidak diberlakukan, cuma ukurannya sampai berapa nanti kamu pelajari aja. Jadi tidak semua kapal yang ukuran besar aja yang mungkin dipasang plat double hull. Kalau yang ukuran kecil sepertinya tidak ada. Nanti lihat di peraturan, itu berlaku untuk kapal-kapal tanker ukuran kapasitas berapa itu yang kita pasang double hull. Udah. Ini ada tonase kotor, tonase bersih. Tonase kotor tahu nggak? Di pengantin perkapalan sudah belum tahu. Tonase itu ada berat kotor, berat bersih. Berat bersih tahu nggak? DWT apa gimana? Ruang muatnya, Pak. Apa? Ruang muatnya. Berat ruang muatnya. Bukan berat ruang muat. Tonase bersih itu Berat dari kapal itu sendiri kan, Pak? Hah? Berat dari kapal itu sendiri tanpa muatan. Ya, Netonets, Pak. ya. Berat itu berat muatan. Tapi kalau berat kotor itu berat keseluruhan dikurangi dengan berat bersih tadi, muatan tadi.
Jadi kalau kita bilang berat volume ruangan, maka volume ruang muat palka, ya. Berat volume ruang palka. Nanti kalau berat kotor itu berat volume ruang selain volume ruang palka. Ruang-ruang apa aja yang di atas kabel dari haluan sampai buritan. Dari well house sampai dengan kamar mesin. Itu berat ruang kotor, berat kotor. Ya. Jadi kalau JT itu pengertian gross tonnage itu artinya volume dari semua ruangan terkecuali volume ruang muat dikalikan dengan koefisien gross tonnage. Jadi volume itu dikalikan dengan koefisien gross tonnage, nilainya adalah 0,353. Misalnya volume ruangan semua di atas kapal itu 100, maka JT-nya itu adalah 100 dikalikan dengan 0,353. Dapat JT. Jadi kalau gross tonnage, volume ruangan dikalikan dengan koefisien JT namanya gross tonnage. Ya, paham nggak? Halo? Paham, Pak. Kenapa dinamakan gross tonnage? Artinya volume ruangan semua di kapal dikurangi dengan volume ruang muat, kan masih volume nih. Kita mau tahu berapa JT, maka volume itu dikalikan dengan koefisien JT. Koefisien JT itu adalah 0,353. Catat, jangan sampai lupa. Kenapa dapat satuan GT? Volume dikalikan dengan koefisien JT, namanya gross tonnage. 0,353 ya. Sedangkan muat tonnage bersih itu berarti itu adalah volume ruang muat dikalikan dengan koefisien JT-nya. Volume palka tahu ya? Kalau kapal tanker itu volume tangki-tangki itu ya. Jadi itu artinya bukan muatan bersih. Net tonnage sama gross tonnage. Ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Siap. Gross tonnage volume ruangan di atas kapal dikalikan dengan koefisien JT. Volume ruang di atas kapal dikurangi dengan volume ruang muat. Kalau volume ruang muat hanya net tonnage itu hanya volume ruang muat dikalikan dengan koefisien JT. Namanya net bersih. Misalnya kalau ada bilang gini, kapal ikan berapa GRT atau kapal Peri Roro berapa GRT itu berarti itu sudah dikalikan dengan 0,353. Jadi volume ruangan semua di atas kapal itu, kapal feri itu setelah dikalikan dengan 0,353 maka dapat sekian GRT. Misalnya kamu rancang kapal feri Roro 450 GRT. Nah, berarti kalau volume ruangan maka 450 dibagi dengan 0,353.
53 ya. Dapat volume ruangan. Karena untuk kapal feri Roro yang dibutuhkan adalah ruangan penumpang, kemudian ada namanya ruangan untuk geladak kendaraan. Jadi dia butuh berapa volume ruangan itu, maka untuk kapal feri Roro itu dia pakai satuannya GRT, atau kapal penumpang sama juga satuan GRT. Kalau kapal barang DWT, kapal tanker DWT. Terus lambung timbul ini berapa? 3.310 mili. Berapa? Berarti 3,31 meter ya? Ya? Halo? Iya, Pak. 3,31. 3,31 meter. Sekarang koefisien blok 0,76. Terus next. Nah, ini terus next saya lihat lagi satu lagi, apa lagi itu? Oh ini di atas itu penampakan profil lambung superstructure backhouse yang memiliki lebar lebih besar dari B/4. Jadi gini, itu akan dihitung luas pandangan samping jika luas pandangan samping itu lebih besar dari B/4. Paham nggak? Halo? Belum paham, Pak. Kurang paham, Pak. Kalau dia lebih kecil dari B/4 tidak dimasukin. Kalau dia misalnya nih luas pandang kita untuk luas di atas lambung timbul dulu nih. Di lambung timbul musim panas sampai di geladak, berarti kan luasnya kan tinggi lambung timbul dikalikan dengan LDP. Paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Luas artinya tinggi itu lambung timbul dari Plimsoll-Mark garis muat musim panas sampai di geladak kekuatan itu lambung timbul tinggi, kalau dikalikan dengan LDP adalah luas kan? Paham? Panjang kali lebar luas kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah kira-kira kalau lebar kapal di atas itu dibagi dengan 4, lebar kapalnya berapa? Coba lihat lebar kapal berapa? Lebar kapal, ada nggak lebar kapal ini? 19,2. Iya, Pak. 19,2 bagi 4 berapa? Berapa? Bagi 4, 5 ya? 4 lebih ya? 4,8, Pak. 4,8, Pak. 4,8. Nah, kalau kamu 4,8, Pak. Nah, 4,8. Kalau kamu kalikan lambung timbul dengan LDP nilainya di atas 4,8, maka luas pandangan samping itu akan ikut terhitung. Ikut dijumlahkan, paham nggak? Ikut dijumlahkan ya. Kalau dia lebih besar dari 4,8, perkalian lambung timbul dari garis air musim panas ke geladak kekuatan tinggi, itu tinggi dikalikan dengan LBP. Nilainya kalau lebih besar dari 4,8 maka terhitung. Jadi luas pertama itu. Kemudian kita hitung balik lagi ke gambar. Gambar tadi. Nah, jadi dari bawah sampai geladak kekuatan itu kan sudah. Nah, sekarang kita lihat geladak A itu. Itu. Ukur dari tinggi sampai di belakang itu, dari depan sampai belakang. Paham nggak? Nah, itu sampai belakang. Belakang. Mana belakangnya? Belakangnya mana? Ah, garis itu ya, garis itu. Ya. Garis itu. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa panjang, maka kamu lihat di situ kan ada jarak gading tuh.
Paham nggak? Halo? Ya Pak. Yang di bawah bukan sih Pak? Nah, di bawah itu jarak gading. Jarak gading berapa? Jarak gading, jarak gading itu adalah 600 mili atau 0,6 meter. Maka kalau panjang geladak air itu sampai ke belakang itu ada berapa gading itu. Kamu bisa lihat jarak gading ada berapa jarak gading, tinggal dikalikan dengan 0,6, maka kita dapat panjang bangunan atas A. Panjang ya. Bisa tahu kan? Kalau jarak gading 0,6 meter, maka itu bangunan A itu dari gading berapa sampai gading berapa itu ada jumlah berapa gading, tinggal dikalikan dengan 0,6 dapat panjang ya. Kemudian geladak B, kemudian warehouse. Nah itu tinggal lihat posisi berapa jarak gading itu. Paham? Kan bisa tahu panjangnya kan? Paham nggak? Berarti Ya, Pak. lihat dari nilai gadingnya. Iya, kan jarak gading itu yang jarak satu strip gading itu kan 0,6 meter jarak gading. 600 mili kan 0,6. Paham? Paham, Pak. Nah, dia berada dari gading berapa sampai gading berapa, tinggal di jumlah gadingnya aja. Jumlah gadingnya berapa, kemudian dikalikan dengan 0, 0,6. dikalikan dengan berapa? 0,6. 0, 0,6. ya, berarti kan dapat panjang nih. Halo? Ya Pak. Nah, sekarang coba saya lihat di bawahnya lagi. Coba lihat. Lihat. Di bawahnya lagi. Nah, ini kan panjang tinggi masing-masing dek itu 2,4 meter itu. Paham ya? Iya Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Tinggal tadi panjang dikalikan dengan tinggi masing-masing kan 2,4 meter. Paham? Paham, Pak. Paham Pak? Paham nggak? Paham Pak. Maka panjang kali lebar dari masing bangunan atas kan bisa tahu luasnya. Ya? Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Tinggal luas masing-masing itu kamu cek, dia lebih besar dari B/4 atau tidak. Kalau dia lebih besar dari B/4, maka masuk ke dalam kategori perhitungan. Dalam kategori perhitungan penambahan luas. Paham ya? Jadi saya ulang, luas pandangan samping itu dari mulai hitung luas antara lambung timbul, tinggi lambung timbul dengan LBP. Tahu kan? Coba lambung tinggi gambar atau saya lihat lagi gambar. Gambar mana? Pak. Nah, ini lambung timbul ini dia sudah tentukan itu 0,31 meter dari dek. Ini dek. Ada tulis main dek nih. Lihat kan? Kelihatan Pak. Nah, kelihatan. Main dek turun ke bawah 3,31 meter. Disitulah posisi lambung timbul. Garis air musim apa? Garis air musim apa yang kita pakai kemarin? Limsolmark itu. Jadi dari main deck turun ke bawah 3,31 meter, disitulah posisi lambung timbul ya. Lambung timbul. Ya. Berarti 3,31 meter kan dikalikan dengan LBP. Di sini tidak diperlihatkan bagian haluan. Cuma kan di ukuran pokok kapal kan sudah ada LBP-nya. Ya? Ya Pak. Sudah, itu luas pertama. Kemudian kamu hitung luas A, luas B, luas C. Ya. Itu yang di atas itu top warehouse-nya.
tidak dihitung itu top well house, tidak ada ruangan, itu geladak terbuka itu. Yang ada ruangan itu well house deck, apa, bridge deck, B deck, A deck, kemudian lambun timbul di bawah ya. Ya, Ya Pak. sudah ada gambaran belum? Udah Pak. Nah, cuma begini, kan saya kasih tugas, kamu bisa dapat satu gambar nggak? Yang dari ujung sampai, dari buritan sampai haluan. Gambar rencana umum, Lines plan Pak maksudnya Pak. bukan lines plan, rencana umum. GA ya Pak. GA-nya, GA. GA. Halo? GA tahu? Iya Pak. Ya Pak. Tahu Pak, tahu. Iya Pak. Nah, itu bisa kamu tanya aja di kakak tingkat itu. Ada nggak dia punya file GA, minta, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa Halo? Pak, nanti dimintain Pak. Bisa. Ya, kamu dibuat kelompok aja. Ketua kelas bagi-bagi kelompok. Kalau buat perorangan nanti terlalu banyak gambar ya. Nah sekarang kalau di rencana umum itu, kamu kan tidak lihat jarak gading. Paham nggak? Halo? Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Maka kamu ukur pakai kamu ukur di gambar itu kan di bawah ada skala. Ya Pak. Nah, skala itu 1 banding berapa? Misalnya 1 banding 50. Maka kamu ukur di gambar, panjangnya berapa? Panjangnya berapa senti? Dikalikan dengan 50. Kan dikalikan 50 kan? Kalau skala 1 banding 50, maka kamu ukur panjang-panjang bangunan atas ini. Ukur, kalau LBP nanti ada ukuran di gambar, tinggal nanti lambun timbul dikalikan dengan ukuran LBP nanti ada di gambar. Di semua gambar tuh ada ukuran pokok kapal. Cuma ukuran bangunan atas ini di bawah kan ada skala, gambar rencana umum skala 1 banding berapa. Kalau 1 banding 100, maka kamu ukur di gambar panjang bangunan berapa senti, maka berapa senti itu dikalikan dengan 100. Jadikan satuan ke meter. Paham nggak? Paham nggak? Paham Pak. Halo? Tuh kelas mana ini nggak dengar suara? Iya Pak. Ya Pak, ya Pak. Iya Pak. Kalau kamu minta gambar file dari senior yang merancang kapal, kan dia punya rencana umum ada. Kalau di situ ada skala 1 banding 50 di ruang kanan, di etiketnya itu 1 banding 50, maka untuk dapat panjang setiap bangunan atas itu kan kamu ukur pakai mistar. Kamu ukur berapa senti, misalnya 5 senti, maka 5 senti kali 50 adalah 250 senti atau 2,5 meter. Paham nggak? Paham nggak ini? Ya Pak. Jadi di situ tidak diketahui jarak gading, maka kamu ukur menggunakan skala langsung. Paham nggak? Kalau di sini kan tidak ada skala, dia hanya cantumkan jarak gading. Maka panjang bangunan atas itu bisa dihitung karena dia berada dari gading berapa sampai gading berapa akan ketahuan. Jarak gading 600, kalau misalnya jaraknya 15 gading, maka 15 gading kali 0,6 berapa itu? 9 meter. Ya. Tapi karena nanti di rencana umum di senior-senior itu tidak punya gambar, tidak ada jarak gading, maka kamu gunakan skala. Di etiket di bawah itu
ada tulis skala 1 banding berapa, misalnya kalau 1 banding 50 atau 1 banding 100. Nah, kamu ukur misalnya berapa senti, misalnya 5 senti, maka 5 senti kali 100 berarti 500 senti. 500 senti sama dengan 5 meter. Paham ya? Paham, Pak. Nah, paham ya? Beda. Kalau di sini dia kasih tugas jarak gading 600 mm, maka yang saya maunya biar kamu hitung yang sebenarnya. Biar nanti pada syarat rancangan sudah kamu bisa hitung. Ya? Ya? Paham? Iya, Pak. Pokoknya kamu ukur itu semua luas yang ada bangunan atas, dari geladak kekuatan sampai ke atas. Nanti bisa dilihat di gambar. Ditambah dengan luas perkalian lamun timbul dengan LBP yang dibawa geladak kekuatan ya. Ya. Oke. Halo. Ya, Pak. Nah, terus ini baru di buritan karena semua luasan pandangan samping konstruksi bangunan superstruktur ini. Nah, di haluan itu ada satu bangunan. Di haluan ada satu bangunan namanya gudang Forkastel itu. Paham nggak? Halo? Ini ada masih satu bangunan di depan di haluan yang gudang Forkastel, yang di bawah Forkastel dek itu kan ada gudang. Iya, Pak. Nah, itu harus dikalikan luasnya juga. Coba, ada materi yang kemarin saya masih ingat, ada lihat gambar nggak? Coba yang perhitungan angka Z itu. Angka Z. Bisa nggak? Materi pekan lalu, Pak. Iya, yang ada angka Z itu lah, dihitung itu, yang hitung angka Z itu. Ya, Pak, sebentar ya, Pak. Nah, yang di belakang ini sudah paham ya? Ya? Yang di belakang sudah paham belum? Yang di belakang ini, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Jadi tinggal saya mau lihat yang di depan. Di depan ini kurang satu di depan itu ada bangunan atas di atas pas di geladak di atas geladak kekuatan ini. Ini fotonya sudah lihat kapal-kapal induk segala macam. Bisa nggak? Ketua kelas? Bisa, Pak, bisa, Pak. Nah, itu tuh. Luas itu tuh. Ya. Itu yang ada garis strip-strip tuh. Jadi di atas geladak kekuatan, itu gudang forfeit. Nanti digambar, kamu lihat. Itu luasan itu yang ditambahkan luasan itu. Jadi gimana kamu buat sesederhana mungkin, bagaimana caranya jadi dibuat panjang kali lebar. Kalau bentuk ada lekukan itu, kamu kira-kira panjang kali lebar gimana? Kamu bisa hitung satunya luas segi 4, yang satunya luas trapesium ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Nah, di sini bisa kamu potong bagi dua garis, sehingga satu luas segi 4 sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah luas trapesium. Ya. Nah, tinggal yang tadi di belakang itu ditambah dengan luasan ini, yang di depannya ini, yang di gudang forfeit. Ya. Nanti
tinggi ini kamu pakai skala juga. Jadi skala kalau 1/5 tinggal kamu ukur tinggi dari geladak utama ke atas. Ya. Paham nggak? Oke? Halo? Iya Pak. Halo? Nah, ingat, bangunan di belakang, kemudian ditambah satu yang di depan, kemudian ditambahkan dengan tinggi lambung timbul dikalikan dengan LBP. Berapa luas keseluruhan? Itu nilai A. Ini di angka petunjuk itu saudara nilai A. Ya. Dengan catatan luasnya itu semuanya itu harus lebih besar dari B per berapa? B/4 Pak. Nanti kamu cek setelah kamu hitung luas, kemudian kamu bandingkan dengan nilai B/4, luasan harus lebih besar. Kalau dia lebih kecil dari B/4, ditiadakan. Paham ya? Paham? Ya? Ya Pak. Paham ya? Oke. Nah itu sudah cukup, sedangkan yang H itu tinggi efektif ya. Tinggi efektif ini dari garis air musim panas sampai dengan well house, deck well house. Paham ya? Halo? Halo? Ya, halo Pak. Halo? Pak. Nah ini, di rumus itu kan ada 2 kali H kali B. D itu di plasmen, pangkat 2/3 ditambah dengan 2 kali H kecil kali B besar. B itu lebar kapal seluruh. A itu luas pandangan samping yang tadi tuh. Luas lambung timbul di bawah sepanjang panjang garis air tegak, tahu kan? Panjang garis air tegak tahu ya? Dari after peak ke fore peak, tahu kan? Halo? Iya Pak tahu. Nah, Tahu Pak, tahu Pak. Tahu. nah itu dikalikan dengan lambung timbul dapat luas. Kemudian untuk struktur bangunan atas di belakang dihitung dijumlah-jumlahkan, ditambah dengan satu yang di haluan di gudang fore peak dijumlahkan. Itulah nilai A. Oke? Ada pertanyaan? Dihitung aja pelan-pelan sampai sebelum kamu kalau dikasih tugas kuis jangan dikumpul-kumpulin sekarang. Dikit jadi satu di lembaran kertas sampai berapa lembar gitu, nanti dikumpulkan sebelum UTS itu aja. Ya? Ya? Loh. Baik Pak. Nah, jadi nanti sebentar ini ada tugas dan kuis dikerjakan, tapi jangan dikumpul dulu, nanti di email itu banyak sekali itu kamu punya tugas kuis. Seharusnya dibuat aja jadi satu halaman, bukan satu halaman tapi satu buku gitu. Nanti tinggal di email gitu loh, satu kali di email gitu. Kalau setiap tugas kuis kumpul banyak nanti di email penuh. Ya? Oke? Ya Pak. Ya, terus ini sudah ya. Jadi tolong koordinasi ke angkatan berapa yang ada merancang terakhir. Firda ya? Tahu Firda? Firda tahu? Siapa? 2018 ya Pak? Riko. 2016. Iya 2016. Ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, 2018 tinggal nanti minta mereka kirim file rencana umum. Kirim file rencana umum, ya. Ya. Ya Pak, saya minta ke Riko Pak. Nah, terus nanti kamu hitung nanti di tabel itu ada jumlah jangkar, berat jangkar, panjang, diameter, ukuran tali dan sebagainya. Ada di dalam tabel tuh. Setelah ada pangkat Z dulu.
Ya, ya. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. terus yang ada tugas lain ada lagi nggak? Ada lagi. Tugas lain ada satu di bawah lagi. Saya ada lihat kan. Ya, bukan. Quiz. Ya Pak, sebentar Pak mau ditampilin Pak. Hmm. Berapa kecepatan minimum dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat satu sekel jangkar yang berada di dalam laut menurut aturan? Sudah ada kan? Berapa? Sudah, itu nanti ada di situ. Ya. Terus berikutnya. Iya Pak. Berikutnya. Nah, ini biasa kalau perawatan jangkar itu biasanya begini, jangkar itu diturunin. Setelah diturunin di lantai dok sambil digelar yang rapi. Digelar kayak gimana ya? Gelar gelar seperti apa tuh? Jadi tarik dulu, dibelokin lagi, bulak-balik gitu. Udah lihat belum? Rantai jangkar digelar. Halo? Nah itu, ya, digelar seperti itu. Kalau rantai ini, kalau kita lihat rantai ini sudah selesai perawatan. Setelah perawatan, artinya perawatannya begini, rantai diturunkan dari kapal yang ada di dalam chain locker, kemudian diturunin sampai digelar. Setelah digelar, disemprot pakai water jet untuk melepaskan kotoran-kotoran, termasuk kalau ada karatan yang bisa terlepas, jadi pakai water jet tekanan sedang atau tekanan tinggi. Nah, setelah dibersihkan, lalu itu digedor, diketok-ketok rantainya untuk menghilangkan karatannya. Setelah menghilangkan karatan, atau ada karatan yang susah dilepas, dibantu dipanasin pakai lampu blender, lampu potong. Sudah pernah lihat lampu potong belum? Yang kalau orang mau potong plat, sudah lihat belum? Halo? Halo? Belum Pak, belum. Belum, Pak. Belum. Jadi kayak di mana ya yang biasa orang pakai ya? Kayak blender. Jadi blender itu, lampu potong itu ada satu oksigen, satu gas oksigen dan satu hidrogen. Jadi dua gas itu dihubungkan jadi satu, kalau dinyalain api nyala. Jadi dipanasin dulu, kalau karat itu dipanasin, digedor mudah dilepas ya. Jadi cara menghilangkan, kalau kita misalnya kalau ada yang keras diputar mau dilancarkan, itu dibantu sama panas. Nah, kalau rantai-rantai ini setelah dibersihkan diketok-ketok, ada karat yang susah dilepas, dipanasin lalu digedor, pasti karatnya hilang. Setelah semua digedor, itu karat-karatnya sudah lepas, karatannya sudah lepas, maka lakukan pengukuran kayak tadi. Pengukuran menggunakan, tadi pengukuran pakai apa tuh? Namanya apa? Tadi pengukuran tadi namanya apa? Itu namanya apa pengukur? Alat apa namanya itu? Jangka. Apa?
Nama? Jangka sorong, Pak. Jangka sorong Pak. Jangka sorong, sigmat atau sigmat jangka sorong sigmatnya, karena tingkat ketelitiannya lebih akurasi. Biasa diukur 3 tempat. Nanti di ukuran 3 tempat itu nilainya dijumlahkan baru dibagi 3, ya. Kalau misalnya diameternya itu setelah diketok karatnya itu misalnya artinya gini, jangan dia dibawa diameternya jangan sampai berkurang 20%. Maksudnya gini, diameter rantai 3 cm. Kemudian setelah akibat korosi atau karatan berkurang misalnya 10%. Berarti 10 kali 3 berapa? 10% dari 3 berapa? 0,3, Pak. 0,3 Pak. 0,3. Maka diameter rantai adalah 3 dikurangi dengan 0,3 adalah 2,7. 7, Pak. Nah, sedangkan yang disyaratkan oleh badan klasifikasi, jika diameternya berkurang 20% ke atas, jika berkurang 20% ke atas, maka dilakukan eksekusi penggantian rantai jangkar. Kalau diameter sudah berkurang di atas 20%. Tapi kalau masih di bawah 20%, masih direkomendasi untuk masih bisa digunakan, ya. Paham nggak? Kalau diameternya berkurang di bawah 20%, maka masih bisa direkomendasikan untuk digunakan. Berkurang 20%, berapa persen? Tinggal nanti dikalikan, lalu diameternya berapa sesungguhnya yang sekarang, itu direkord. Kemudian kalau diameternya sudah berkurang di atas 20%, maka direkomendasikan untuk dilakukan penggantian baru. Kalau penggantian baru itu harus 1 segel, bukan ganti rantai itu saja, harus 1 segel yang diganti, ya. Nah, sekarang yang berikut ini ada apa itu? Cara mengukur rantai jangkar. Nah, itu lihat ada lebar 3,6 D. Kemudian ada diameter ada 6 itu 6,0 D. Kemudian diameter dalam itu 4,0 D. Nah, sekarang yang dihitung apa? Coba lihat. Lihat di soal di atas tadi. Disuruh hitung apa itu? Berapa kecepatan sudah. Jelaskan mengapa sekel dan rantai jangkar harus diberi penandaan pengecatan, sudah dijelasin. Dari pengukuran di gelang panjang mata rantai jangkar ordinary steady link 200 mili. Panjang yang mana nih? Coba kembali ke gambar. Nah, panjang itu adalah 6 D. Panjang ini 6D. Coba di atas. Mana saja? Ordinary steady link 200 mili. 200 mili tadi itu berupa tadi adalah original rantai. Steady link itu 200 mili. Maka 6D itu sama dengan 200. 6D itu sama dengan 200 mili kan? Halo? 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 Iya, Pak. Gimana, Pak? 6D itu kalau lihat di gambar itu, kalau di soal ini ordinary steady link itu 200 mili. Berarti di gambar itu kan ordinary steady link itu tertulis 6D itu. Ya. Halo? 6D. Ada kan? D-nya berapa jadinya, Pak?
Itu tadi 6D itu coba lihat gambarnya. Nah, itu 6,0D kan? Mm-mm. Itu ordinary study link itu. Jadi 6D itu sama dengan 200 mili. Mm. Jarak antara apa tadi, coba lihat dulu. Coba jarak antara apa? Itu. Panjang mata rantai 200 mili itu berapa senti? 20, Pak. 20 senti ya. Berarti 6D itu kan sama dengan 200 senti. 200 mili. Paham kan? Paham, Pak. Paham. 200 bagi 6 ya, Pak? Pokoknya itu 6D itu sama dengan ordinary study link 200 mili. Mm-mm. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Maka secara matematis D-nya berapa? Ya. Iya, Pak. Nah, kalau D sudah dapat, maka kamu bisa menentukan jarak 4D dan 3D itu ya. Caranya gimana, Pak? Apa? Cara menentuin 4D sama 3D-nya itu gimana? Kan nilai D sudah ada, dapat kan? Kan diameteran itu sudah dapat kan, maka 4D tinggal 4 kali diameter, 3D sama 3 kali diameter. Sudah dalam bentuk angka, ya. Iya, Pak. Berarti itu 4D sama dengan tuh 4 dikali 200 tadi itu ya, Pak? Bukan. Tadi kan 6D itu sama dengan 200. Iya, terus Maka D-nya berapa? 200 bagi 6 gitu, Pak. Nah, kalau sudah dapat, berarti kan itu dapat diameter rantai. Ya? Halo? Iya, Pak. iya, Pak. Maka yang lain-lain ada D itu kan semua bisa dihitung, itu berapa ukurannya semua itu. Ya? Iya, Pak. Nah. Nah. Ini berapa ukuran diameter original rantai jangkar? Nah. Jadi diasumsikan bahwa itu rantai jangkar baru. Nah, kalau berapa ukuran diameter minimum masih dapat digunakan, tadi saya bilang kalau standar badan klasifikasi, kalau dia berkurang di bawah 20%, maka masih bisa digunakan. 20% ya. 20% dari ordinary study link apa gimana, Pak? Iya, dari dia punya ukuran rantai yang diameter yang sudah kamu dapat di atas itu. Ya. Paham nggak? Iya, Pak. Kalau kamu kan sudah dapat tuh diameternya berapa mili, maka jika berkurang 20%, berarti berkurangnya berapa, maka diameternya jadinya berapa. Nah, itu yang masih 2 meter minimum yang bisa digunakan. Kan standar 20% ya. Ya. Halo. Iya, Pak. Standar 20 ini gimana, sudah lulus matematika berapa ini, matematika 3 ya? Ya. Kalau kamu hitung diameter rantai, katakan dapat 3 cm. Terus yang masih digunakan
yang masih bisa diizinkan digunakan jika berkurang maksimum jika diameternya berkurang maksimum sampai 20%, maka tadi 20% dari 3 berapa? 0,3 ya? Iya, Pak. Nah, maka diameter rantai minimal yang bisa digunakan adalah 3 cm dikurangi dengan 0,3 tadi, berarti 2,7, Pak. Nah, maksudnya gitu. Oke? Iya, Pak. Paham? Ya Pak, paham Pak. Sudah. Iya, Pak. Nah, sekarang tugas dikerjakan kumpul sebelum UTS ya. Tugas kelompok ketua kelas yang atur aja kelompoknya satu orang. Tugas kelompok itu 5 orang, 4 atau 5 ya. Ya Pak. Sudah ya? Oke? Pak, itu jadinya yang tugas itu per kelompok Pak, bukan per orang apa gimana? Kalau perorangan, kamu nanti cari gambarnya banyak. Kamu cari 54 gambar rencana umum itu susah itu. Sedangkan 2016 hanya 32 mahasiswa. Paham nggak? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Atau ketua kelas satu kelompok 3 orang atau 4 orang gitu. Ya, ketua kelas. Ketua Siapa, kelas siapa? A. Nah, diatur aja. Diatur kerja yang rapi, kumpul sampai nanti UTS. Kalau ada yang masih tidak jelas, pakai WA boleh. Ya. Oke? Ya, Pak, baik. Sudah, Ya, cukup. Pak. Baik, dengan demikian pertemuan ke-6 Siskal pada hari ini Senin 19 Oktober 2020 selesai. Sampai nanti kita ketemu pada minggu yang akan datang. Dengan demikian saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saya pamit ya. 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 Pak. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Minggu depan siap pertanyaan, 1 orang 2 pertanyaan ya. Dari materi yang sudah diberikan ya. Mufid. Ya. Ya Pak. Ya, Pak. Pak, ya. Oke. Ya. Ya, saya pamit. Ya. Ya Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Makasih, Pak.